Halo semuanya. Langsung aja, di bahasan kali ini kita bakal ngelakuin tur virtual yang epic banget. Kita akan melihat langsung seberapa monumental, skala, kapasitas, dan lokasi dari stadion-stadion untuk Piala Dunia 2026 nanti. Kalau Anda gila bola, atau sekedar takjub dengan infrastruktur raksasa, wah Anda pasti bakal suka banget sama topik kita hari ini. Sebagai permulaan, kita harus paham dulu nih, seberapa luasnya cakupan geografis acara ini. Coba bayangin, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia bakal digelar bareng-bareng di 3 negara sekaligus. Betul banget, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Kebayangkan gimana gilanya tantangan logistik dan kolaborasi antar negara ini? Nah, untuk menampung acara skala raksasa di 3 negara tadi, turnamen ini akan memakai 16 stadion yang berbeda. 16 loh, ini rekor jumlah lokasi terbanyak yang pernah dipakai sejak Piala Dunia di Korea dan Jepang tahun 2002 silam. Terus, kenapa sih butuh infrastruktur sebanyak dan semasif itu? Jawabannya simpel. Karena turnamen tahun 2026 ini bakal mencetak rekor baru dengan melibatkan 48 tim nasional. Totalnya bakal ada 104 pertandingan. Ini benar-benar skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, sepanjang sejarah sepak bola. Biar tur kita makin asyik, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari skala baru turnamennya, lanjut mampir ke arena di Kanada, terbang ke Meksiko, keliling Amerika Serikat, dan ditutup dengan perbandingan rekor serta kapasitasnya. Yuk kita mulai! Perhentian pertama kita, melihat seberapa besar skala baru dari Piala Dunia ini. Kalau kita perhatikan distribusinya, Amerika Serikat ngambil porsi paling besar, yaitu 11 stadion. Di sisi lain, Meksiko bakal unjuk gigi dengan 3 situs bersejarah mereka. Dan Kanada siap berkontribusi lewat 2 arena yang pastinya nggak kalah keren. Sekarang kita terbang ke arah utara untuk ngintip 2 arena kebanggaan tuan rumah Kanada. 2 stadion di Kanada ini punya daya tariknya masing-masing loh. Stadion Toronto saat ini lagi diperluas besar-besaran supaya bisa nampung 45.500 penonton, tapi tetap mempertahankan ciri khas atap bergaya Liga Premier mereka. Sementara itu ada BC Place di Vancouver dengan kapasitas 54.500 penonton. Stadion di tepi Falls Creek ini udah punya status legendaris karena pernah jadi saksi bisu final Piala Dunia Wanita 2015 di mana Carli Lloyd mencetak hat-trick spektakuler cuma dalam waktu 15 menit. Dari utara, mari kita meluncur jauh ke selatan, melintasi perbatasan menuju 3 stadion ikonik milik Meksiko. Meksiko ini nyiapin 3 arena yang benar-benar kaya akan sejarah dan pastinya manjain mata. Ada Estadio Guadalajara yang bentuknya unik banget karena bulat mirip Colosseum. Terus ada Estadio Monterrey yang fokus banget sama pemanfaatan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Dan tentu saja, raksasanya, Estadio Azteca di Mexico City. Yang bikin ini semua makin menarik adalah kontrasnya. Coba bayangkan, di satu sisi kita punya Estadio Azteca yang legendaris banget. Stadion yang pernah jadi panggung buat legenda sekelas Pele dan Maradona di 2 final Piala Dunia masa lalu. Tapi di sisi lain, kita punya Estadio Monterrey yang super modern dan berkelanjutan. Bahkan jadi yang pertama di Amerika yang dapat sertifikasi perak LEED. Perpaduan antara nilai sejarah yang dalam dan teknologi masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke porsi tuan rumah terbesar kita, 11 arena mutakhir di Amerika Serikat. Ke-11 venue di Amerika Serikat ini sebenarnya dibagi rapi jadi 3 wilayah, Barat, Tengah, dan Timur. Infrastruktur mereka benar-benar beragam dan gila-gilaan. Anda bisa nemuin desain stadion berbentuk tapal kuda yang ikonik di Seattle, sampai fasilitas super mewah dengan atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis di stadion milik Atlanta. Oh iya, ngomong-ngomong soal atmosfer pertandingan, stadion di Kansas City ini nggak bisa diremehin. Ini bukan sekedar stadion biasa loh. Mereka memegang rekor dunia Guinness untuk kebisingan penonton paling parah di tempat olahraga luar ruangan mencapai 142,2 desibel. Bisa dipastikan, ini bakal jadi mimpi buruk dan ngasih tekanan psikologis yang sangat mengintimidasi buat tim tamu manapun. Walaupun ke-11 stadion di Amerika Serikat tadi luar biasa keren, tapi cuma ada 1 destinasi puncaknya. FIFA udah mengumumkan secara resmi kalau Stadion New York/New Jersey bakal jadi panggung kehormatan untuk menyelenggarakan pertandingan final akbar pada tanggal 19 Juli 2026 nanti. Terakhir, setelah kita keliling benua, mari kita bahas deretan angka kapasitas dan rekornya. Nah, sekarang kita ngomongin volume penonton.
Stadion Dallas bakal diperluas lagi supaya bisa menampung hampir 93.000 orang selama turnamen berlangsung. Diikuti ketat oleh stadion raksasa bersejarah Azteca dan pastinya stadion final kita di New York/New Jersey dengan kapasitas di angka 87 ribuan. Bayangin, itu sebanyak memindahkan seluruh penduduk satu kota kecil ke dalam satu stadion. Ini dia ringkasan 5 stadion dengan kapasitas paling masif di turnamen nanti. Mulai dari 75.000 di Atlanta, 76.000 lebih di Kansas City, sampai hampir 93.000 di Dallas. Ngebayangin puluhan ribu supporter berkumpul, nyanyi bareng di setiap pertandingan, pastinya bakal nyiptain energi bergemuruh yang gak bakal terlupakan sepanjang turnamen. Oke, kita udah sampai di akhir tur visual kita mengenai skala luar biasa dan deretan Stadion Piala Dunia 2026. Sekarang giliran saya yang nanya nih, dari 16 stadion megah yang udah kita bahas bareng tadi, mulai dari yang syarat akan sejarah kayak di Meksiko, sampai yang penuh teknologi canggih di Amerika Serikat, mana sih yang paling bikin Anda kepengen banget buat datang dan nonton langsung?